Sudah sampai yang terakhir ya tadi ya. Ada 8. Kemudian di sini ada yang nggak dipakai tadi adalah yang ini. Dan ini ada S, itu adalah sign. Ada Z, kemudian H carry, parity dan overflow, kemudian end flag ya. Dan yang terakhir adalah carry. Nah, sekarang kita coba akan mempraktekkan tadi apa yang tertulis di sana dalam program ya. Datanya D-nya adalah 54, E-nya adalah A6. Maka kita akan coba eksekusi. LD A, E. Masukkan data ke akumulator. Maka step tadi akumulatornya adalah FF ya, semuanya. Terus kemudian flagnya semuanya dalam statusnya 111. Artinya belum terlihat karena proses flag itu akan berpengaruh pada saat setelah kita mengoperasikan operasi aritmatik. Aritmatik itu adalah penjumlahan pengurangan ataupun mungkin operasi logika, bisa komparasi dan sebagainya. Sekarang kita eksekusi di step ini adalah memasukkan data E di A. E-nya adalah A6, A-nya posisi sekarang adalah FF, flag-nya adalah ini. Berarti ini belum ada operasi aritmatiknya. Jadi kalau belum ada operasi aritmatik, abaikan saja. Flag itu berapapun nanti berubah. Step A-nya sudah berubah menjadi A6. Yaitu adalah data E yang dimasukkan ke akumulator. Kemudian langkah berikutnya adalah ini penjumlahan A dengan data yang ada di D. Berarti data yang ada di D itu ditambahkan dengan A. Ini A6. Step berikutnya, ya. Setelah operasi aritmatik penjumlahan, ya, di situ A-nya berubah menjadi FA tadi berapa tadi 5A6 ditambah dengan 54 ya. Di sini hasilnya adalah FA. Ya, di sana FA. Nah, ternyata dari sini sudah ada perubahan ternyata. Flag-nya ini sekarang
sign P-nya menjadi 1. Tadi apa yang dimaksud dengan sign tadi, Bu? Dia berubah menjadi 1 jika ada operasi aritmatik atau logika. Karena tadi ada operasi penjumlahan di sini, maka S-nya ini akan menjadi 1. Dan harga dalam register dinyatakan sebagai harga negatif. Harga register A ini pakai dalam negatif. Mati ya? Komputernya nyala nggak itu? Nyala ya? Nyala, Pak. Oke. Nyala, Pak. Nyala ya? Oke. Ini kan FA ya. F-nya kan 1, 1, 1. A-nya 1, A-nya itu 10 ya? 0, 1, 0. Ya, penjumlahan dari ini tadi kan ini. Nah, ini 8 bit di sini. Ini adalah yang paling kiri 1, berarti di sini adalah negatif ya. Dianggap negatif gitu ya. Jadi kalau seandainya S-nya ini 1 ya. Itu berarti nilai di akumulator penjumlahan itu nilai paling kirinya pasti 1 dia. Dan itu dianggap negatif ya kalau ini adalah bilangan bertanda. Maka di sini 1. Ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke eksekusi langkah berikutnya. Step. Artinya apa tadi? A tadi itu dimasukkan ke dalam L. Jadi FA di sini nilainya FA masuk ke ke L. Ya. Di sini flagnya nggak ada perubahan karena memang di itu bukan proses aritmatik. Dan juga kita nggak perlu mempermasalahkan karena ini adalah bukan aritmatik ya, flag diabaikan. Kemudian langkah berikutnya nanti adalah A-nya itu di reset. Artinya itu dinolkan. Jadi di sini kita akan mengeksekusi langkah berikutnya step. A-nya sudah menjadi 00, tapi L-nya tetap FA dia ya, nggak hilang. Ini untuk data yang tadi sebelumnya di penjumlahan sebelumnya, ya, itu nggak hilang. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah 00-nya itu ditambahkan dengan akumulator. Ya. Tapi kita juga menambahkan carry.
Tadi ada carry nggak kira-kira ya? Nggak ada kan ya? Coba kita eksekusi step berikutnya. Ya. Di sini tidak ada perubahan. Tapi ada perubahan di flag-nya. Ini zero flag-nya. Tadi zero flag itu adalah jika dia satu, jika isi akumulatornya adalah 0. Zero flag itu menunjukkan ya, jika akumulatornya adalah 0 setelah operasi aritmatik, maka flag zero-nya akan 1 dia. Tapi kok tidak sama dengan 0, ya berarti dia masih 0. Jadi kalau di sini Z-nya ini 1, berarti sudah bisa dipastikan bahwa akumulator itu pasti nilainya adalah 0 di dalam. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah A-nya dimasukkan ke H. Register H. Tadi hanya adalah FF ya. FF dimasukkan ya. Sekarang hanya menjadi 0. Dari 0 tadi masukkan ke H hanya 0. Ya, jadi hanya 0. Berarti di sini tadi adalah FA-nya itu ada di register apa tadi? L. Sekarang hanya ada 0. Jadi sesuai dengan apa yang hasil penjumlahan ini. Ini ya. Terakhir adalah di step program sudah berakhir. LST 38. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan register nih kalau ada carry ya. Coba kalau ada carry gimana? 5 ini enggak ada carry. Ini penjumlahan 8 bit. Ini A6 saya ganti dengan B6. Ya, kita ganti dengan B6. B6 itu kalau kita tuliskan
tambah 54. Harusnya A berapa ini? F, Pak. 1 ya? A0 ya? 5 A, B, C, D, E, F. Oh, iya, ini ya. Kalau kita jumlahkan ya. Ada carry kan ya. Sekarang kita coba. Kira-kira muncul nggak carry ini nanti? Setelah penjumlahan yang di atas saja, yang kita akan ambil. Ini saya clear aja. Stop dulu. Kemudian saya exclude. Kemudian saya eksekusi. Start. Ya, ini kita rubah dulu E-nya menjadi E-nya A6 ya. E-nya itu B6. B6. Kemudian D-nya 54. Ini ya. Oke. E-nya masukkan ke A, berarti step A-nya menjadi B6 ya, masuk ya. Nah, ini setelah penjumlahan ini, kalau ada carry, berarti nanti C-nya ini akan menjadi 1 dia. Yang lainnya akan 0. Kira-kira seperti itu ya. Harusnya ya. Ini kita step lagi. Ya. Jadi sekarang C-nya 1 dia. Karena ada carry ini. Ya. Ini ada 1. Kenapa 1? Alasannya adalah karena di sini ada 1 ini carry. Jelas ya di sini ya. Sekarang kita akan buktikan yang lainnya. Apalagi ya? Tadi sign sudah, sign itu negatif sudah. Zero tadi sudah belum ya? Zero tadi sudah juga ya. Yang N itu apa N itu? Next. Dia N flag. Oh ini data biner ya, data desimal. Yang desimal digantikan biner. Binernya akan di-set. Jadi kalau pengurangan dia akan 1, kalau penjumlahan dia akan 1. Penjumlahan dia akan 0. Coba di sini kita akan perintah ini gimana cara untuk membuktikan
Penjumlahan tadi sudah jelas ini 0 ini penjumlahan juga. Kalau pengurangan itu perintahnya apa ya? S sub C ya. SBC. Ini saya rubah. Ini saya akan rubah perintahnya. Ini ADD saya ganti dengan SBC. 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 Pengurangan. Nanti kalau ini dijalankan, nanti N-nya akan berubah menjadi 1 dia. Kalau ADD dia tadi 0. Kalau SBC harusnya dia 1. Saya simpan. Kemudian saya assembly. Ada error enggak? Enggak ada error ya. Enggak ada error. Ini saya stop dulu. Kemudian load programnya. Sudah berubah dia. CE namanya. Oke. Datanya sembarang aja kita buat. Ini kita start. Datanya sembarang aja. Kita hanya melihat proses di SBC-nya. Kalau di SBC berarti nanti di sini akan N-nya nanti akan 1 dia. Lima enam. 5. Nah, sekarang step yang berikutnya. Saya kira datanya sudah betul. Ini flag-nya masih tetap ya. Nanti kalau setelah SBC ini harusnya di sini flag-nya N-nya itu harusnya 1 dia. Kalau menurut dari penjelasan di sini tentang flag. Step ya. N-nya 1 ya. Berarti N1 itu menunjukkan bahwa itu adalah proses pengurangan. Operasi pengurangan. Nah, ini masalahnya, ini ada CF1. Ini benar nggak CF1 ini? Coba kita cek di sini. 56 ya. 56 ditambah dengan 56 itu 0 5 itu adalah 1 0 1 kemudian berapa namanya 0 1 1 0 ya 5 6 dan 34 itu adalah 0 1 1 4-nya adalah 0 1 0 0. Ini kita jumlahkan ya. Oh, dia ada carry ya.
Hasilnya adalah 0, 1, 0, 1. Oh, dikurangi itu ya, sorry. Dikurangi. Andi. Bukan tambah tapi dikurangi. Ini dikurangi 0, 1, 0, 0. Ini 0. Ini dikurangi. Benar ini 50. In 0, 0, 0 nyimpan 1 dia pinjam di depannya. Gimana ini? 0, 1 karena di sini berapa tadi? 3, 4, 5, 6. Ya. 0. Ini dikurangi berarti 1 ya. Sorry, 1. Nol, 1, 0, 0. Ini dikurangi 1 kurangi 1, 0. 0 dikurangi 1, ambil dari sebelahnya, berarti 1, hutang masih 1. 0 berarti 0, 0. Ini ya. Jadi kalau menurut pengurangan ini ya. Tadi disebutkan bahwa proses pengurangan adalah N-nya adalah 1. Cuma masalah ini, carry-nya kok ada carry ini. Kalau di sini yang namanya carry itu harusnya dia berarti ada kalau carry-nya 1 berarti di situ ada nilai yang melompat. Kalau di sini nggak ada yang melompat ini. Sorry. Di EE-nya dikurangi 54 ya. Tadi itu ini 34 dikurangi 54 ini kan negatif ini ya, buru ini ya. 34, mana 34 ini? Oh, terbalik ini, sorry. Ini terbalik. Salah. Ini terbalik. Saya membuatnya terbalik. Makanya kok harusnya ada buru harusnya. 34-nya ini adalah 0, 0 berapa? 1 ya. 4-nya itu adalah 0, 1, 0, 0. 56-nya itu adalah 0, 1, 0, 1.
kemudian 6-nya adalah 0, 1, 1, 0. Nah, ini benar kok. Berapa ini? Kurangi 0, 1. Ini tadi diambil ini, berarti pinjam 1 dari sini. Ini 1, 1. Yang tadi udah dipinjam. Ini ditinggal 1 dan 0 pinjam. Nah, ini sudah dipinjam, ini 0. Kemudian di sini pinjam ke depannya menjadi 1. Ini masih pinjam lagi. Karena dia nggak punya, dia ngambil dari depan lagi ya. 0. Jadi ini ada 1. 1 itu kan ini borrow ya. Pinjam. Nah, di dalam borrow dan carry dia mempunyai sama ya. Artinya dia memberikan tanda 1. Seandainya kita pinjam ataupun ada kelebihan 1 atau carry ya. Jadi ini benar ini ya. Ini adalah 1 ini karena ini. Nah, ini oh sorry, ini tadi 1 ini ya. Karena pinjam di depannya nggak ada pinjam di depannya lagi. Yang ini 1 ini. Karena tadi sisanya ini ya. Jadi borrow-nya ini 1 ini menjadikan ini 1. Kemudian ini satunya negatif ini menjadikan sign-nya itu 1. Terus N-nya ini karena tadi operasi pengurangan. Ya. SBC ini menjadikan dia ini 1. Jadi 1 ini 1, 0 ya. Nah, help carry-nya ada. Di sini 1. Nah, ini hanya ini 1, maka di sini menjadi 1 dia. Ya. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ya. Itu adalah akibat dari proses aritmatik, maka akan terjadi perubahan pada flag-nya ini. Nah, nanti di sini dalam status yang dalam mikro nanti itu kalian akan bisa melihatnya itu di app-nya, register app ya. Perhatikan kalau di sini adalah ini 1, 1, 0. Di situ ini 1, 1, 1, 0, 1. Maka nanti register app itu nanti dia akan tertulis ini 10, 11. Nanti di register app-nya akan tulis B, ya. Nanti app-nya nanti kita akan tulis BB. Nah, nanti kalau dalam praktikum kalian akan bisa melihat cuman
registernya apa ya? A-nya DD, B-nya FF, C-nya FF, D-nya 56, E-nya 34, H-nya FF, L-nya FF, dan F-nya, flag-nya ya, itu adalah BB. Ini nanti akan tertulis seperti itu. Jadi nanti kalian sudah bisa menganalisis ya, mengapa BB. Ya, BB itu karena alasannya itu tadi, seperti dalam penjelasan yang di sini. Jadi asal dari BB itu sebenarnya adalah ini penjelasannya. Ya, jadi nanti kalian akan mempraktekkan dan akan menganalisis hasilnya kira-kira bagaimana. Kemudian perintah-perintah yang lainnya silakan nanti melihat di dalam petunjuk di buku Silog ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Saya akan memberikan soal tugas terakhir ya. Yang tadi ada penjumlahan 8 bit, ya kan sudah. Contohnya sudah ada programnya di sini. Nah, ini sekarang penjumlahan data 32 bit. Kayaknya agak repot. Saya cari yang lebih aja, yang nanti di dalam prakteknya aja kalian silakan 32 bit nanti menggunakan indeks text juga ya. Atau perkalian aja ya. Perkalian itu juga nanti ada perintah geser juga nih. Sebaiknya dipraktekkan aja nanti ya. Perkalian ini dipraktekkan saja yang berhubungan dengan loop ya. Kemarin contoh yang terakhir itu pakai loop ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah loop ya, pakai loop ya? Sudah, Pak. Oke, saya kira silakannya nanti untuk dipraktekkan aja di dalam praktek di mikronya saja untuk yang 32 bit, yang loop juga sudah. Hanya nanti perlu silakan nanti ya, yang terakhir itu saya ingin diperbaiki lagi untuk laporannya, yaitu dengan menambahkan keterangan ya, komen ya. Jadi kemarin saya lihat nggak ada semua itu, hanya menuliskan program saja. Ya, jadi di perintah di buku yang terakhir itu atau nanti kalau saya carikan aja ya, contoh yang dalam buku aja ya. Di bukunya supaya nanti nggak mengulang, tapi (2022) mikroprosesor pemrograman supaya ada kegiatan. Minggu depan sudah ujian ya? Sudah, Pak. Ada jadwalnya?
Kok saya belum dapat jadwalnya ya? Belum, Pak. Belum ada kan ya? Jadwalnya belum ada. Cuma tanggalnya, Pak. Tanggal 21 sampai 29. Mulainya tanggal 21, Pak. 21. 21 itu hari apa ya? Hari Kamis, Pak. Sampai tanggal 29. Oh, berarti Senin itu masih anu ya? Senin itu masih ada kuliah berarti? Iya, Pak. Masih. Oh, oke. Ini kita Kamis. Kamis itu masih ada, bro? Kamis sudah nggak ada ya? Untuk mikro? Tidak ada, Pak. Enggak, Pak. Karena kami sudah mulai TS-nya, Pak. Oh, hari sudah mulai ya. Nah, ini penambahan 16 bit BCD ya di sini ya. Di halaman berapa ini? 110. Kemarin 110 ya? Enggak kan ya? Sebelumnya ya. Oke, tugas yang terakhir ini. Untuk penjumlahan, kelihatan nggak nih? Terlihat. Kelihatan ya? Jadi untuk tugas yang terakhir, ini adalah, coba kerjakan ini. 16 bit BCD edition. Ya, kalian udah tahu maksudnya ini, terus bagaimana cara menganalisisnya. Tapi lengkap ya, ditulis ya, termasuk ini. Ini dalam program ditulis semua. Jadi supaya ini nggak tereksekusi, di depan load ini dikasih titik koma ya. Dan seterusnya. Kemudian diawali pada alamat ORG 1800. Jangan lupa H. Ya. Kemudian diakhiri dengan RST 38 H. Ya. Nanti dalam setiap program nanti karena harus menulis ini. Nah, nanti dalam program itu bisa waktu memprogram ya, misalkan ini dari alamat 1800 sampai berapa nanti itu ya. Nah, nanti di berikutnya juga bisa ditulis lagi program lagi. Jadi nggak perlu harus dihapus dari 1800. Hanya nanti dieksekusinya ditentukan. Terus kemudian untuk simulasi ini, maka harus dirubah tadi alamatnya ya. Alamatnya ini harus dirubah. Ini stop ya. Alamatnya ini dirubah ini. Change starting address-nya. Kalau kita mengarahkan ke 1800, maka ini harus dirubah menjadi 1800. Ya. Jadi misalkan kita tulis ya, saya belum pernah nyoba ini ya. Ini saya copy, akan saya masukkan ke berikutnya. Nanti sebenarnya bisa seperti ini ya kalian nanti ya. Itu misalkan ini ADD. Ini sip saya simpan ya. Nah, kemudian saya belum nyoba juga, ini saya assembly.
Ini enggak ada error ya. Nah, sekarang ini kan ORG-nya di 1800 ya. Ini yang kedua, ini saya ubah menjadi ORG-nya di 1900. Jadi dalam satu program, saya itu membuat dua program ORG-nya yang berbeda. Ya, ini saya simpan. Kemudian saya assemble. Ya, coba diperhatikan di sini. Yang atas ORG 1800 ini dimulai dari 1800 sampai dengan 1806F. FF ini ya. Kemudian di berikutnya lagi, itu karena ORG-nya saya pindah ke 1900, maka di sini dimulainya di ini. Jadi kita bisa bikin program itu banyak sekali, tapi harus ditulis ini ORG-nya ini mulai kapan, di mana ya. Kemudian coba kita eksekusi ya. Nah, ini kita akan mengeksekusi. Untuk mengeksekusi ini harus satu-satu, nggak bisa bareng. Kalau saya mengeksekusi yang di bawah, berarti harus saya rubah di sini. Ini sudah saya simpan ya. Ini tadi sudah saya assembly, sudah nggak ada masalah ya, saya simpan. Kemudian di sini saya rubah di sini. Starting address-nya adalah bukan 19, tapi yang saya akan mengeksekusi yang alamat 1900. Oke. Kemudian ini saya start. Harus di-load dulu ya. Sorry. Di-load 1800-nya ada programnya. Ya. Kemudian coba 1900 juga ada programnya. Kelihatan ya semua ya. Nah, kemudian ini akan kita eksekusi ya. Tadi sudah akan saya eksekusi kayak start. Nah, ini LD AE ini kita nggak tahu karena dua-duanya AE semua. Ya. Ini apakah yang atas atau yang bawah? Karena di situ tadi kita sudah set menjadi 1900, maka harusnya nanti kalau kita yang berikutnya ini harusnya ADD bukan SBC. Tab ya. ADD di sini ADD ya. Karena kita mulai di 1900. Jelas di sini ya. Jadi artinya nanti kalian bisa memprogram itu mungkin ada 10 program yang dituliskan dalam satu file. Tapi supaya nanti eksekusinya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kalian tinggal menggantinya aja, ORG-nya aja. Ya. Kalian bisa nanti membuat program macam-macam, kemudian dieksekusi. Tinggal ngatur di ORG-nya ini. Sampai di sini jelas ya? Nah, nanti setelah UTS ada praktikum, silakan nanti dipraktekkan. Jadi kalian nanti setiap pembuatan program nanti nggak perlu harus bikin program baru dengan file baru ya. Saya kira filenya yang lama tinggal nambah-nambah saja di bawahnya. Tapi jangan lupa ORG sama RST-nya ya, karena RST adalah yang menutup ya, menghentikan program RST-nya ini. Oke, saya kira cukup. Sebelum saya kira ada pertanyaan.
Ya, jadi tugas yang terakhir adalah ini. Tugas yang terakhir adalah halaman 110 menulis lengkap ya. Ini silakan kalian satukan dengan tugas yang sebelumnya, boleh. Ya, disatukan dengan program yang sebelumnya. Tapi kalau dituliskan dengan program sebelumnya, harusnya ORG-nya harusnya beda. Nah, ini kalau ORG-nya di sini sama tadi itu, nah ini dia akan bingung dia nanti. Tapi berhubung ini adalah aplikasi ini hanya mengerjakan apa yang diperintahkan ya, dia akan menjalankan saja perintahnya itu. Cuma nanti setelah eksekusinya akan bingung dia nanti. Karena sama-sama di alamat yang overlap ya. Nah, itu yang disebut dengan kesalahan semantik. Itu nanti bisa seperti itu. Oke, jelas ya. Ini adalah tugas yang terakhir dari saya untuk teorinya, di prakteknya silakan. Nanti akan dipandu oleh Pak Tanto dan Pak Alim ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya, ini saya akhiri. Presensinya akan saya cek. Presensi. Mana ya? Akademik dosen mikro. Jangan lupa bukunya dibaca loh ya sebagai referensi. Itu kalau nggak dibaca nggak ngerti nanti. Presensi kelas. Tadi belum dimulai ya? Dan ini kayaknya belum dimulai tadi itu. Oh, lupa. Kemudian presensi.